Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengelolaan persediaan dalam proses produksi. Sebelum saya menjelaskan mengenai tentang penjelasan pengelolaan persediaan dalam proses produksi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Budianto, NPM 719212717, di mana di sini saya akan menjelaskan ataupun sedikit memaparkan suatu pengolahan persediaan dalam proses produksi. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama ada pengadaan, di mana proses pengadaan yang efektif adalah faktor yang sangat menentukan dalam menjamin adanya ketersediaan bahan yang diperlukan dalam jumlah yang sesuai dengan harga yang rasional dan tentunya dengan kualitas yang memenuhi standar mutu yang sangat jelas. Itu yang dimaksud dengan pengadaan. Berikutnya persediaan, di mana persediaan ini adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan, berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Pengertian manajemen persediaan, yaitu merupakan salah satu bagian dari perusahaan, merupakan salah satu bagian dari suatu perusahaan, bagaimana tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang malah bisa menghambat proses produksi. Belum lagi suatu perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian pemerintahan, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory management sangat penting dilakukannya. Tuh, fungsi manajemen persediaan, yaitu yang pertama ada mengantisipasi kekurangan persediaan, di mana dalam mengantisipasi kekurangan persediaan di sini kita harus memperhatikan, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang
sudah pasti datang sesuai jadwal. Langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses suatu produksinya. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi. Berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan suatu persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jika bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau lain-lain. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi, di mana perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan suatu kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventor manajemen ini sangat penting demi menjaga ketersediaan supaya tetap bisa diproduksi ataupun memproduksi. Metode manajemen persediaan. Metode manajemen persediaan ini ada yang pertama itu metode EOQ. Apa yang disebut dengan EOQ itu? Economic Order Quantity. Biasanya disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi, merupakan salah satu metode pengolahan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya suatu perusahaan mendapatkan pesanan. Yang kedua, metode MRP, yaitu Material Requirement Planning, lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Yang ketiga, metode JIT atau bisa disebut dengan Agile Just in Team. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Yang keempat, metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang kelima, metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan beberapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Proses produksi UMKM itu ada 5. Yang pertama itu sumber untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua, selalu menjaga hasil produksi. Yang ketiga, menjaga stok produksi barang. Yang keempat yaitu pergudangan.
atau tempat penyimpanan stok barang. Yang kelima, memperhatikan respon masyarakat terhadap hasil produksinya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang dan tingkah laku saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.